Ya pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kampus Corner. Dosen FKS Udinus tingkatkan perbaikan gizi remaja melalui aplikasi Giziku Baik. Oke, Bu Filda, untuk manfaat yang ditawarkan dari aplikasi Giziku Baik ini sendiri apa saja? Tadi ada konsultasi, terus ada apa lagi? Iya, kalau ngitung status gizi manfaatnya pastinya remaja, guru, dan orang tua bisa mengetahui status gizi secara rutin. Kalau biasanya kan bayi balita ya. Betul. Nah, ini remaja gak terlupa. Nah, manfaat itu satu. Apalagi tadi juga sebagai agen ganda. Oh iya, benar agen sekali. Ganda, betul. Iya. Oke. Kemudian yang kedua, jadi punya report. Remaja punya report. Oh, bulan ini aku udah makan fast food segini ya. Biasanya nggak ada kan? Ada kayak laporan gitu. bulanan ya, Bener kan? nggak Jadi ada. ada kayak reminder toh. Iya. Aduh, ternyata bulan kemarin udah makan junk foodnya segini banyak. Aduh. Nah. Ini penting banget sih kayaknya nih. Kaget nanti tiap bulan deg-degan ya menerima laporan nih. Karena kan kalau misalkan remaja itu tuh nggak akan, istilahnya gini ya, dia tidak akan menerima akibat dari konsumsi fast food yang setiap hari itu pada saat itu juga. Nanti ke depannya berapa Benar. tahun ke depan. Gizi tuh kayak emas loh Mbak, investasi. Oh, iya. Emas dibeli sekarang, jual sekarang laku nggak ini kan nggak Maksudnya untung harganya kan? sama, nggak Sama untung kan. ya? Nah, tapi ketika emas dibeli sekarang, dijualnya nanti 10-20 tahun lagi pasti untung kan? Sama. Oke. Gizi yang kita makan kalau saat ini gizinya baik, insya Allah beberapa tahun ke depan kita akan memetik hasilnya. Sebaliknya, kalau yang kita investasikan tuh micin dan kawan-kawan, nah bener kan itu. Terus kemudian karena di sini ada fitur edukasi, ada peningkatan pengetahuan di sana. Bener. Ya, kemudian ada juga gaya hidup di situ, ada olahraga, jam tidurnya dia, ada recordnya di situ. Terus bisa juga ke konsultasi gizinya. Oke. Gitu. Untuk konsultasi berarti dengan ahli gizi. Iya, cuman itu maksudnya kita kembangkan nanti di tahun kedua. Ini baru semacam beta gitu. Oke, ya, masih belum, beta gitu ya. Mm-mm. Oke, luar biasa nih. Laporan tiap bulan dipersiapkan. Jadi ini gizi itu termasuk investasi gitu ya. Betul Untuk sekali. masa depan gitu. Oke, Fitri, kalau ngomong-ngomong nih, kan kamu sebagai mahasiswa nih, ada yang terlibat juga nggak sih mahasiswa yang lain gitu, atau cuman kamu aja? Ada. Ada. Teman saya Angkatan? sekelas, Sekos konsentrasi, gitu? enggak. Enggak ya? Sekonsentrasi kemarin pas FGD diundang sama Filda, cuman teman saya nggak bisa karena ada acara. Terus pas nyusun laporan-laporan diundang sama Filda, dibantu. Oke, jadi tetap melibatkan mahasiswa juga ya. Kan biar mahasiswa juga sekalian belajar ya Bu ya, biar tahu penelitian itu seperti ini. Siapa tahu kan nanti tadi rencana lanjut S2 gitu ya. Terus nanti juga menjadi tenaga pengajar seperti dosen gitu ya. Oke, baik Pak Arief, kalau untuk proses pembuatan aplikasinya sendiri ini membutuhkan waktu berapa lama sih Pak? Ya enggak lama juga, ini cuma enggak sampai 1 bulan ya. Waduh, ini Pak Arief kan udah ahlinya ya. Tapi ini kan aplikasi ini dikembangkan kan bukan berarti dibuat terus seterusnya bener, seterusnya dipakai gitu kan. Kita butuh banyak masukan ya, terutama pengguna, yaitu dari orang tua atau dari remaja dalam hal ini yang berinteraksi langsung. Meskipun kita juga sudah mengundang pakar ahli kaitannya dengan aplikasi, ada masukan apa terkait dengan aturan main dalam sebuah aplikasi seperti itu, kita sudah lakukan FGD dengan beberapa pihak yang nanti untuk pengembangannya supaya aplikasi ini juga lebih bagus lagi. Tentunya kita masih butuh masukan ya dari para pengguna, terutama yaitu remaja. Karena ini saya pikir ini aplikasi ini sangat bagus sekali, sangat bermanfaat terutama untuk remaja, supaya karena remaja ini juga generasi penerus bangsa. Betul, dan generasi pencetak bangsa, enggak pencetak penerus generasi bangsa. berikutnya. Jadi terutama gizi kan memang betul disampaikan tadi, gizi itu kan memang menuainya kan tidak bisa dalam waktu beberapa hari, bulan gitu, tetapi untuk selanjutnya makanya ini gizi ini harus benar-benar terpantau, apalagi dengan aplikasi ini bisa sangat terbantu ya, membantu para remaja untuk menilai gizinya itu seperti apa. Oke, dengan kalau laporan hingga tadi. saat ini nih Pak, ini perkembangan aplikasinya sampai di mana Pak? Seperti apa? Aplikasi ini sudah diuji coba, sudah dilakukan uji coba di beberapa sekolah ya. Tentunya nanti
masih di tahun berikutnya, tahun kedua ditambah lagi fitur-fitur yang lain seperti misalnya ada peringatan, seperti konsultasi, melibatkan beberapa ahli gizi misalnya gitu ya. Seperti kayak semacam kita akan mungkin akan mengarah kayak semacam kayak startup ya. Oke. Nah, seperti Halodoc seperti itu. Oh iya, oke. Jadi kita Ini mungkin gizi, Fkes itu iya. punya startup nanti. Oke, Mungkin nanti mimpi dulu ya Mbak. Ya nggak apa-apa, tapi bisa nanti kan proses ya Betul pastinya ya. sekali. Oke, tapi kan ada arahan ke sana pastinya dong. Iya. Nanti akan digunakan nasional gitu loh, Bu. Nah, Internasional? mimpinya, aduh. Sedunia. Amin. Amin, amin. Amin. Doa baik kita aminkan pokoknya. Oke, kemudian untuk menggunakan aplikasi apa saja nih Pak untuk membuat program Gizi Kubay? Ya, seperti aplikasi pada pengembang seperti Android Studio seperti itu ya. Jadi kita ada database yang kita gunakan. Jadi nanti rekaman jejak terutama rekaman jurnal gizi makanan apa yang sudah dikonsumsi itu kita tampung semuanya. Jadi mulai dari pertama menggunakan sampai seterusnya nanti akan tersimpan di situ. Seperti itu. Baik. Bu Filda, ini berarti aplikasinya ini tadi kan penelitiannya remaja, Bu Filda sekarang remaja-remaja. Tapi untuk aplikasi ini memang diperuntukkan hanya untuk remaja atau untuk siapa saja? Hanya untuk remaja Mbak. Oke, khususan ya Bu ya Khusus. berarti ya. Iya, Khusus benar. untuk remaja Fokus, aja berarti, fokus untuk fokus. remaja. Karena kan selama ini kan untuk ngitung status gizi biasanya gabung sama yang punyanya bayi dan balita keluarannya WHO. Nah itu pun keluarnya hanya angka aja. Jadi kita nggak tahu angka ini maksudnya apa, gitu kan. Aplikasinya tuh bisa di-download oleh siapapun dan kapanpun. Tapi karena melihat keterbatasan itu, jadi kita membuat aplikasi ini istilahnya output datanya itu nggak cuman angka keluarnya angkanya aja, tapi udah langsung kelihatan dari tinggi badannya dia stunting atau enggak. Ada keterangannya pun sekalian ada berat badan, gitu. berat badan, root tinggi badannya, IMT-nya itu dia gizi baik apa kurang atau lebih, itu sudah dasar. Memang khusus remaja, jadi memang bukan buat yang lain. Jadi ini khusus remaja, Khusus, bukan yang lain. khusus, Wah, berarti iya. kalau nggak remaja nggak bisa ya Bu ya? Iya, Saya karena masih remaja kok Bu, tapi bisa Bisa. kayaknya bisa ya. Bu, ya. kalau dewasa lebih mudah lagi, ngitung aja manual tuh IMT. Oh bisa ya, oke kalau yang IMT. lebih ini dewasa ngitung manual Ngitung aja lah ya. Karena udah nggak mungkin bertumbuh kan Mbak ya. Iya, bener. Paling cuma Bertemu dipantau. berat sih Bu Iya, ya. bertambah. Bertambah berat. Tingginya udah nggak bisa Nggak gitu. bisa. Oke, berarti apakah ada kriteria khusus nih Bu untuk menggunakan aplikasi tersebut? Ya, kita membuatnya di usia ya sebenarnya dari mulai ini 6 sampai 18 tahun. 6 sampai 18 tahun? Iya, gitu. Wah, nggak bisa berarti saya Bu. Iya, Makanya saya 19 tahun. Maksimalnya 18 Berarti tahun. emang berarti dari SD, SMP, SMA gitu Iya, karena kalau dari mulai usia 6 tahun ke atas sampai 18 tahun itu kan parameter menentukan status gizinya kan sama ya. Tapi sebenarnya karena ini ada fitur-fitur yang lain, jadi kalau yang istilahnya kalau menentukan status gizi bisa di usia tersebut. Tapi kalau fitur-fitur yang lainnya memang kita membidiknya itu sasarannya ke remaja. Ke remaja, oke, siap. Fitri, kalau kamu nih terlibat di proyek Giziku Baik ini nih, keuntungan yang kamu dapetin apa sih? Banyak sih. Ilmu mesti ya Mbak. Ilmu pasti yang Ilmu utama ya. Banyak, terus cara manage waktu ya Bu ya. Oke. Manage waktu, Sibuk nih kayaknya manage penelitiannya terus ya. Bu, ya. memanage apa ya, laporan-laporan tadi kan banyak gitu ya, jadinya ngerti ini awalnya harus gimana, terus step-stepnya gitu sih, lebih ke laporan-laporan kalau saya. Oke, terus tadi untuk melakukan KFGD ke SMA itu hanya di satu SMA atau ada di beberapa? Kita sementara di satu SMA dulu. Di satu SMA dulu gitu ya? Karena mitranya memang satu dulu. Oke. Ya nanti tahun kedua kita akan berada di beberapa SMA. Seperti tadi yang saya bilang, karena kemarin kebetulan ini saya sampaikan pada saat saya jadi narasumber di acara nasional. Oke, Dinas Pendidikan itu Jawa Tengah ada di situ, Mbak. Jadi mereka kemudian mengundang saya diundang langsung datang ke Dinas Pendidikan untuk diskusi gitu ya. Nanti mereka tertarik, siapa tahu nanti Bu Filda bisa memberikan aplikasi ini kepada kami dalam arti gitu lah. Iya, jadi mau dipakai sama Dinas Pendidikan. Benar. Loh. Tapi kalau kami sih senang-senang aja ya. Nanti kan daripada produk riset ini hanya istilahnya terhenti di Play Store, entah siapa yang memakai. Kalau yang
ini sudah ini sama istilahnya kerja sama dinas, mereka misalkan betul. mewajibkan SMA 1 Jawa Tengah, Iya. kan? Di situ di aplikasinya ini kan udah ada logo Udinusnya Mbak ya. Wah, luar biasa, iya kan? Iya, harus ada dong. Iya, Iya, harus ada, ada wajib. logo Udinusnya kan. Ada di oke, situ di tengah ada ya, harus dong wajib ditempel. Iya, karena udah dihaki kan nggak boleh diotak-atik. Iya, udah tuh. dihak loh, Benar. nggak boleh diotak-atik gitu. Betul, Oke Bu, betul. kemudian untuk respon dari tadi kan sempat terjun langsung ke lapangan ke Iya. remaja anak SMA ya, itu respon dari anak SMA-nya sendiri seperti apa? Kita lanjutkan setelah jeda berikut ini. Ya pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali untuk Anda usai jeda berikut.